sekarang kan aku manajernya Nadine Amizah, tapi aku juga berpartner dengan si Via Aziza, terus Petra Sihombing. Paling banyak artis lo manggung sebulan berapa? Pernah nggak? Dulu gue pernah nyampe 20 Yang sebulan. Bahasan seputar balik layar, cerita perjuangan dan pengalaman talenta di industri kreatif Indonesia. Selamat datang di Kolektif Kreatif, sosok bertalenta di balik karya. Hai, ketemu lagi barengan sama aku Indi Arisa, dan hari ini dia akan ngobrol-ngobrol barengan seorang perempuan yang dia ini adalah selalu menelurkan gitu ya talent-talent dan juga musisi-musisi hebat di industri musik tanah air. Buat anak-anak musik industri pasti udah gak asing banget sama nama yang satu ini ya. Penasaran Indi akan ngobrol sama siapa? Kalau gitu langsung aja kita panggilkan. Inilah dia, Anya Anggarda. Halo Anya. Apa kabar? Baik sekali. Sehat, silakan Anya langsung duduk aja. Terima kasih sudah diundang. Iya, nah ini dia jadi Nya, ini kita bakalan banyak banget ngobrol-ngobrol tentang sepak terjangnya Anya di industri musik terutama gitu ya. Ini siapa tahu pengen kayak Anya, teman-teman yang pengen mulai menitis karirnya juga untuk meng-grooming talent-talent yang akhirnya mereka semua jadi orang-orang yang berhasil di industri musik gitu ya. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi Anya ini adalah orang di balik suksesnya album Selamat Ulang Tahunnya Nadine Amizah ya. Sebagus apapun musisi dan lagunya, ini katanya nggak akan sukses kalau nggak ada peran besar dari seorang manajer. Nah, gimana kalau dari Anya sendiri tanggapannya melihat apa yang orang bilang kayak gitu tadi? Ya mungkin semuanya saling berkaitan sih ya, nggak cuman manajer aja ya, karena nomor satu tuh buat gue memang pertama pasti artisnya, musisinya, karyanya, seni, ya dia sebagai seorang senimannya gitu. Tugasnya manajer sebenarnya kan mendevelop apa yang sudah menjadi mimpinya mereka gitu. Dan gue sangat membebaskan, apalagi untuk Nadine dan teman-teman yang memang bareng sama aku, itu emang gue sangat membebaskan mereka gitu, kayak dengan karyanya, bagaimana dia mendeliver message dari apa yang dia buat gitu. Habis itu gue develop gitu, gue sama tim gue mendevelop apa yang mereka mau sampai akhirnya marketingnya jalan, promotionnya jalan, albumnya juga jalan gitu. Apalagi sekarang di era digital kan gitu, jadi memang sama-sama pentingnya sih itu. Oke, nah ini menarik banget ya, karena tadi ternyata seperti yang Anya bilang tuh ada juga loh ternyata seniman atau artis atau musisi yang gue nggak butuh sih artinya promosi yang terlalu gimana, dengan rilis aja udah seneng gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi berarti so far untuk yang akhirnya bekerja sama dengan Anya, let's say di manajerin gitu ya Anya ya, berarti mereka juga adalah orang-orang yang concern ke sana gitu untuk akhirnya pengen juga dipromosi dengan baik gitu. Nah kalau dari Anya sendiri katanya ada yang bilang juga nih Nya gitu, kalau dari senimannya biarlah mereka fokus berkarya, manajernya baru yang bikin gimana strategi marketingnya gitu. Nah kalau dari manajer yang mungkin lebih ngelihat dari sisi bisnisnya, ada nggak sih Nya kayak misalnya adegan lo mendirect artis lo untuk kayaknya lebih gini aja deh biar gua quote on quote ngejualnya lebih enak gitu tuh, ada nggak sih Nya? Nah sebenarnya kalau ngomongin industri musiknya pasti ada sih yang kayak gitu, karena mungkin memang strategi dan pola bisnisnya pasti beda-beda setiap di industri musik itu kan banyak kan, ada label, ada major label, ada local label, ada independent label gitu, dan mereka ya yang tadi aku pernah bilang juga, mereka tuh semuanya punya strateginya masing-masing gitu. Nah cuman kalau kita ngomongin yang sekarang kan aku manajernya Nadine Amizah, tapi aku juga berpartner dengan si Via Aziza, terus Petra Sihombing, Gangga, Titi Rajo, Fatmaja, mereka juga benar-benar yang kayak ya gue sukanya begini gitu, kayak kita contohin si Via gitu. Kalau Via kan memang dia penyanyi dari dulu, dari umur dia 5 tahun 6 tahun tuh dia udah idola cilik gitu. Terus dia berkembang lagi, terus dia pernah main film, dia pernah main sinetron, akhirnya sekarang dia menetapkan diri kayaknya aku pengen jadi solois gitu. Sebelum-sebelumnya dia besar bukan karena dia sebagai solois kan gitu. Jadi kita harus rebranding dia sebagai solois, musisi perempuan gitu. Nah cuman memang ketika dia udah pernah melewati gimana caranya
dia dijual sama beberapa manajernya ataupun orang yang bekerja sama dia gitu. Dengan cara kerja yang beda-beda pastinya Dengan ya. cara kerja yang beda-beda. Nah sekarang aku sama dia kenapa cocok, karena kita visi misinya sama gitu. Lo berkarya dengan apa yang lo mau, ya gue akan mendampingi lo gitu. Nanti kita mau jalannya kemana, itu tuh kita udah tahu tuh gitu. Kayak Via tuh kesana, kita udah tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi tuh Via akan menjadi penyanyi yang seperti apa gitu. Tapi kita benar-benar yang pelan-pelan banget sih, nggak yang kayak oke, harus dapat award tahun ini gini. Kita nggak yang kayak gitu. Jadi memang gue pengennya sekarang tuh nge-manage memang musisi-musisi itu dari awal biar mereka juga ngerti prosesnya seperti apa. Jangan sampai nanti ketika udah tidak berpartner atau mereka tidak punya partner tuh mereka nggak berhenti berkarya gitu. Tapi mereka tuh tahu gitu prosesnya seperti apa. Oh gue tuh kalau promotion tuh harus kayak gini ya. Kalau jadi setiap rilisan setelah mereka, jadi aku suka kalau bikin timeline membiarkan mereka bikin karyanya dulu. Mereka bikin karyanya dulu, setelah itu sudah hampir setengah jadi, baru kita ngobrolin tentang masalah marketing sama promotionnya. Nah di situ pun aku melibatkan mereka gitu, dari foto profilnya mereka pakai baju yang seperti apa, visualnya seperti apa, brand image yang mau kalian bentuk seperti apa. Gua hanya akan mendampingi nih. Menurut gua begini gitu. Gimana kalau menurut kalian? Kita discuss. Jadi semuanya harus tetap approval dari artisnya yang bersangkutan. Iya gitu, dari penyanyinya. Gue nggak mau yang lo pakai baju ini ya, lo nyanyinya gini ya, lo bikin musiknya kayak gini ya. Nah aku tuh nggak yang ke situ gitu. Malah aku nggak akan bisa jalan kalau musiknya nggak jadi gitu. Jadi kayak bukan dari elunya. Nah gue tuh nggak akan bisa jalan Vi gitu. Jadi kayak mau Via, mau Petra, mau Nadine, mau siapapun, pasti aku akan mendevelop bukan meng-create. Jadi biarkan mereka yang meng-create karyanya mereka, bagaimana dia benar-benar tahu apa yang mau disampaikan gitu. Nanti aku akan melanjutkan, mendeliver sampai ke audiensnya seperti apa. Gitu. Ibaratnya tuh udah ada core-nya gitu ya, abis itu hanya tinggal nambah-nambahin tuh yang di kayak bingkai-bingkainya, framingnya gitu kita ya. Kita yang jalanin, kita sampai ke eksekusinya sama kita gitu. Kita aku dampingin lah mereka untuk nyampe ke situ. Jadi by the way, nih Anya ini bukan cuma manajer ya, teman kreatif gitu ya. Anya juga mendirikan manajemen talent, tadi udah di-mention beberapa kali sama Anya, namanya Tap Project. Jadi ini mungkin kita tekanin lagi ya, manajemen di sini ada Nadine Amiza dan juga Kevin Hugo untuk talent ya. Dan juga untuk strategic partnership-nya itu ada Gangga, Petra Sihombing, sama tadi juga Sivia Aziza dan juga Rizky Febian gitu ya. Nah, ini ngeliat nama-nama talentnya juga nggak main-main, semuanya kita udah bisa dengar namanya di mana-mana gitu. Apa yang akhirnya kalau dari Anya sendiri, tadi kan ada statement dari Anya juga bahwa cukup selektif dalam arti visi misinya sejalan dulu nggak gitu. Nah kalau misalnya dari nama-nama yang tadi disebutin, apa yang ngebikin Anya akhirnya bisa deal sama mereka tuh, Anya melihat kesamaan apa sih Nya? Iya sih sebenarnya kalau misalnya dirimu lihat talent-talentnya gitu ya, ada Iki, ada Via, ada Petra gitu. Sebenarnya kan mereka sudah apa namanya, sudah ada di industri gitu sejak lama, mungkin sebelum aku ya bareng lah, kayak Iki itu bareng sama Yura gitu. Nah ketika mereka mau masuk independen, yang tadi aku pernah ceritain juga ke kamu, kayak aku tuh pengen bikin karya Kak gitu, karya aja, tapi bingung ntar bikin manajemen sendiri tuh gimana sih, apa yang dibutuhin sih gitu, terus label tuh kayak gimana gitu. Makanya di situ aku mendampingi mereka gitu, untuk aku sangat support sih gitu, support mereka punya ketika mereka berani untuk gue pengen bikin label sendiri tuh aku support banget gitu. Kayak karena aku orang bisnis ya, balik lagi karena aku orang bisnis, terus aku ngerasanya kayaknya Indonesia butuh orang-orang yang butuh entrepreneur lebih banyak dari sekarang. Jadi aku kayak ya udah coba bikin bisnis sendiri, dan emang semuanya CEO-nya mereka gitu. Jadi memang pengambil keputusan terbesarnya mereka gitu. Oke. Terus juga kalau misalnya ngomongin industri ini kan industri yang berbau tentang kreativitas gitu, it's about like or dislike, apalagi di musik gitu ya, orang ada yang seleranya suka atau enggak. Kalau dari Anya sendiri untuk bisa kerjasama sama satu talent atau satu musisi gitu, harus Anya let's say gue suka sama musiknya dia gitu nggak sih ya? Enggak juga ya? Enggak. Karena menurut aku kalau itu jatuhnya ke pribadi kan, selera pribadi gitu ya. Itu selera pribadi. Cuman enggak sih. Yang aku percaya tuh mimpinya mereka.
gitu. Dan itu Anya bisa lihat dari pribadinya mereka, iya, di personality-nya mereka ketika ya. kita ngobrol sama mereka memang kayak ya gue tuh punya mimpi gitu, dan aku juga punya mimpi. Aku tahu gimana caranya, aku tahu gimana punya mimpi yang pengen diwujudin gitu. Jadi ayo kita bareng-bareng, gitu ya? Kita bareng-bareng, dan gak harus aku suka musiknya gitu, tapi kebanyakan aku suka musiknya sih gitu. Dari hampir semua talent aku suka sama musik mereka, dan aku sangat menghargai apa yang sudah mereka buat gitu. Karena susah juga kan bikin karya, karena aku pernah ada di bidang kreatif yang gue juga punya ide, gue juga apa ya, aku sangat menghargai dan menghormati apa yang mereka buat gitu. Jadi aku bukan A&R. Karena A&R tuh yang suka menyeleksi lagu apa-apa gitu. Artis and repertoire ya. Betul, aku bukan A&R, makanya aku nggak pernah bilang aku nggak suka sama lagunya, karena menurut aku bukan A&R, dan itu kalau artis-artis aku nanya bagus nggak menurut lo, ya gue suka gitu. Tapi untuk apa yang kurang, nah aku selalu bilang gue bukan A&R gitu. Aku tahu kapasitas aku tahu peran aku seperti apa, ya aku tidak akan menjalankan itu. Aku tidak ngomong kayak ini kayak kurang, ini enggak, bukan gitu. kapasitas deh pokoknya itu gitu kapasitas ya gue gitu. Kalau belum menanya gue kasih nomornya yang dia. lain. Gue kenalin lagi nih. Nah, kalau ngomongin tab project-nya nih ya, pertama kali awal mulanya Anya membangun tab project ini tuh apa sebetulnya visi yang pengen Anya kejar bersama dengan teman-teman? Artinya di sini Anya udah bukan sendiri tapi ada tim tersendiri ya? Tim sendiri ya. Sekarang alhamdulillah, jadi tab project tuh dari 2020 sebenarnya, Januari. Terus Maret pandemi. Kita semua ya, kayak mimpi-mimpi yang sudah terstruktur tuh dipending dulu. Iya, ya, tapi alhamdulillah semuanya ada aja sih jalannya. Karena niatnya mungkin insya Allah baik gitu, jadi ada aja sama Allah dikasih gitu jalannya. Dan si visi misinya sebenarnya itu sih, aku benar-benar pengen support independent musician gitu, yang mereka mungkin juga pengen berkarya, tapi mereka juga bingung setelah gue punya karya gue ngapain. Nah, aku tuh ada di situ sih, pengen support mereka gitu secara independen, dan mimpinya masih banyak dan masih besar sekali gitu. Ini kan baru 1 tahun gitu kan, baru 1 tahun. Terus gue kayak oke, nggak apa-apa kita pandemi dulu, anak-anak juga kayak yang penting kita berkarya aja. Jadi kalau misalnya dilihat nanti kayak masing-masing artis aku tuh mereka masih tetap rilis gitu. Karena mungkin yang bisa kita lakukan sekarang ya itu ya, kita merilis lagu gitu, kita merilis karyanya, kita bikin promotion plan-nya seperti apa gitu. Nah selain musisi yang udah punya nama nih ya, ada juga nggak musisi baru yang kan tadi Anya bilang kalau beberapa yang sekarang bareng sama Anya, ada yang udah bareng sama Anya dulu tapi masing-masing gitu, dan sekarang baru kerja bareng. Ada nggak yang sekarang sama Anya, let's say di grooming dari awal banget gitu? Sebenarnya Kevin Hugo, terus Sivia juga sebenarnya kan rebranding dari awal bangetnya, sekarang bareng sama katakanlah itu start from zero lagi. Iya, karena dan hampir semuanya sebenarnya rebranding sih. Kayak Iki kan dia dulu musiknya pop Melayu. Kalau sekarang kan dia pop R&B. Walaupun masih ada karakteristiknya Iki gitu, tapi kita dari branding, dan itu kita juga dari nol lagi gitu. Sivia, Petra yang brandingannya juga berubah gitu. Jadi hampir semuanya sebenarnya dari nol lagi. Ya walaupun Nadine sebenarnya sudah besar gitu kan, dari Rumpang, Sorai, lagu-lagunya gitu. Cuman memang albumnya baru album pertama gitu. Terus Kevin Hugo juga sama, dia baru banget rilis barengan sama kita gitu. Jadi kayak hampir semuanya baru. Gangga juga baru rilis 3 lagu, sekarang udah mulai bareng sama aku gitu. Terus kalau misalnya tadi itu yang strategic partnership, berarti kalau gitu bedanya apa nih ya sama yang di manajemen sama Anya langsung ada boundaries gitu ya? Jadi apakah cuma jadi kayak jatuhnya konsultan aja apa gimana? Kalau manajemen sama, kalau tadi manajemen artis itu pasti aku hanya akan ngurus manajemen artisnya aja gitu. Tapi secara labelnya itu kita bisa kerjasama gitu. Jadi kayak bantuin buat album ini ya Nadine ya misalnya gitu. Oke, jadi project manager albumnya Nadine gitu. Tapi kalau untuk di strategic partnership, Tab Project itu berada di tengah-tengah antara label dan manajemen artisnya mereka gitu. Jadi kita mendampingi dia untuk ibaratnya jadi third party-nya gitu ya. Jadi kayak semacam apa ya, timnya mereka yang emang kita bareng-bareng. Ini label sama manajemennya ya kita harus jalan berselaras, harmonis gitu. Jadi jangan kayak
labelnya aja yang naik, rilisan banyak tapi manggungnya dikit, manggungnya banyak, rilisannya nggak ada gitu. Jadi gimana caranya kita membalance itu semua. Jadi kayak wasitnya gitu ya Nya ya? Iya betul. Jadi wasitnya. Padahal tapi ya tetap semuanya keputusannya di mereka gitu. Oke. Oke, kalau gitu Anya sekarang kita akan masuk ke segmen Collective Us. Ini kita ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk lewat Instagram Inventory ya. Ini yang pertama dari @wirawansyam. Gimana Anya cara manajer jaga mood artisnya kalau lagi bad mood? Nah ini gimana Nya? Aduh kasih permen aja guys. Oke, pertanyaan kedua ini dari @rizky12 ya. Anya katanya pernah nggak nemuin event yang banyak banget requestnya dan cara nanggepin anak-anak pensi yang mungkin masih high school, yang belum terlalu paham juga, mereka masih ribet sendiri ngurusin urusan internalnya gitu. Nah, gimana sebagai manajer Anya menghandle itu gitu atau melihat itu? Sebenarnya sangat-sangat nggak apa-apa sih. Kalau pensi ya, kalau ngobrolin pensi, aku tuh malah seneng gitu kalau mereka pengen tahu. Malah kayak ya biar diajarin sekalian gitu ya. Biar kita discuss nih kalau musisi tuh kayak gini gitu. Apalagi kalau pelajar-pelajar di luar negeri, kayak kan mereka ada PPI namanya kan, Persatuan Pelajar Indonesia gitu. Yang tiap negara ya? Ya di tiap negara gitu. Aku pernah ke Sydney, Melbourne, Malaysia gitu. Mereka tuh benar-benar bingung juga kan bikin, karena mungkin kalau di Indonesia ada seniornya yang ngajarin. Betul. Ya nggak sih gitu. Nah kalau di sana tuh kebanyakan mereka bingung gitu. Emang ada senior juga, cuman kayaknya suka beda-beda gitu budayanya. Apalagi kalau misalnya sekolah atau SMP SMA kan ya udah budayanya sama gitu. Tapi karena di sini kan pasti datang dari kota-kota yang berbeda di Indonesia gitu kan. Jadi mungkin budayanya juga berbeda. Entah kenapa memang suka jadi beda-beda juga gitu. Jadi kayak lo kalau gua enaknya bikin sistemnya kayak gini. Di lo bisa nggak kayak gitu? Oh bisa Kak misalnya gitu. Jadi menurut aku sangat nggak apa-apa sih. Misalnya pensi Kak gimana ya baiknya atau apa gitu. Aku sangat dengan senang hati gitu mereka nanya ke aku gitu. Malah aku bulan ini Maret ini akan kerjasama sama Info Pensi untuk bikin webinar untuk teman-teman anak SMP SMA gitu, gimana mereka cara bikin event cara di pandemi virtual gitu. Jadi kayak sangat-sangat nggak apa-apa sih, kecuali memang mungkin kalau requestnya banyak tuh kayak udah nggak bisa tuh kalau request lagu. Nah itu Kak mau request lagu ini gitu, itu udah langsung kalau tim aku memang lagi promosi lagu itu dan emang penyanyi kitanya emang pengen, nggak apa-apa ayo aja gitu ya kita jalanin. Tapi kalau misalnya kita lagi ada promosi yang bukan lagu itu mungkin nggak bisa. Gitu. Oh biasanya berarti kayak gitu ya, paling permintaannya kayak pengen request song listnya ini gitu ya. Iya, song listnya ini, bajunya kayak gini ya, wah itu udah banyak. Iya. Oke, itu tadi semoga membantu menjawab ya. Lanjut lagi ada @yogi Purnama, manggung yang ideal buat musisi itu seminggu berapa kali? Nah ini menarik Kak, karena dari segi bisnisnya dan dari segi kesiapan mental sang artis atau musisinya atau gimana tuh? Tergantung sebenarnya. Untuk yang ideal buat musisi itu untuk menjaga mental health dia juga mungkin gak terlalu capek. Karena kalau misalnya kayak Nadine kan umurnya masih 20 tahun ya. Dia Senin sampai Jumat kuliah. Oh ya dia masih harus kuliah. Iya, gitu, jadi makanya tergantung sih idealnya. Tapi mungkin untuk memang yang minimal tuh 4 sih, maksimal mungkin 6, itu ideal banget. At least dalam seminggu ada 1 day off gitu ya? Iya, seenggaknya ada 1 day off gitu. Atau enggak kalau misalnya, tapi kalau misalnya kayak Petra yang emang udah full, udah nggak ada kuliah atau apa, Petra, Via gitu ya mereka 8 juga masih bisa gitu, 8 sampai 10 juga masih bisa. Jadi memang semuanya tergantung dari kesiapan dan apa yang sedang dijalanin gitu kan. Dan itu nggak dipaksain juga dari Anya selaku manajer gitu ya, kayak targetnya seminggu harus segini, kuat nggak kuat gitu, nggak ada ya. Lebih ke merekanya sih kayak boleh nggak gue nambah lagi gitu. Malah gitu ya, sering terjadinya gitu. Oke, ya pernah nggak ada 1 bulan kayak artis lo, gila ini hektik banget tapi dianya kuat dan dianya tuh kayak, ya itu tadi case-nya malah guanya ayo lagi gitu. Paling banyak artis lo manggung sebulan berapa? Pernah nggak? Dulu gue pernah nyampe 20 dan sebulan. Itu berbagi kota lagi. Dan kayak capek. Terus yang paling capek tuh mungkin dalam seminggu misalnya 4 kali. Misalnya kan kayak Bandung, Jakarta, Jogja, Jakarta lagi misalnya gitu. Hari pertama sih masih kayak kita 4 kota gitu kan dalam 4 hari. Gitu.
hari kedua masih semangat, hari ketiga udah jangan nanya. Udah kayak oke, pakai kacamata hitam, pakai masker karena Supaya prima pada saat kerjanya gitu ya. Jadi sisanya udah nggak ada bercengkrama nggak penting tuh udah mulai capek udah ya. capek. Udah beres bangun langsung ke hotel langsung tidur. Oke, ya baiklah kalau gitu Anya terima kasih Ya, banyak dengan senang ya. hati. Tuh jadi teman-teman silakan ya, ini ilmu-ilmunya Anya banyak sekali yang dibagikan pada kita semua, jadi mudah-mudahan bermanfaat juga, terutama kamu yang pengen berkarir seperti Anya gitu ya, mendevelop talenta-talenta di luar sana juga, dari segi bisnisnya juga dibantu dan segala macam. Kalau gitu teman-teman pengen lihat siapa lagi Indi ngobrol di kolektif kreatif berikutnya, kamu bisa banget komen di bawah sebanyak-banyaknya karena siapa tahu nanti wishlist kamu yang akan kami kabulkan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kami di inventory.id, Instagram juga jangan lupa follow ya @inventory.id plus TikTok juga inventory.id. Kalau gitu aku Indi Arisa dan juga tamu aku Anya Anggarda. dan kami pamit ya, sampai bertemu di kolektif kreatif berikutnya. Bye. Thank you, Ndi. Thank you Nya.